ya Miami muy preparada, ya marcando los últimos detalles, pero ya veo. Meski harus mengalami kekalahan telak kontra Jepang, tim Merah Putih terbukti tak sendirian berjuang. Ada ribuan supporter yang ikut menyemangati. Bahkan saat JIZ dan kawan-kawan terpuruk lantaran tertinggal, fans fanatik timnas Indonesia tetap bersuara lantang. Suara mereka sayup-sayup terdengar dalam layar kaca, seolah tak peduli dengan angka yang terpampang di papan skor. Bendera juga tetap dikibar-kibarkan seiring suara drum yang dipukul. Rintik hujan yang membasahi Suita Football Stadium seakan menambah gemuruh supporter Garuda. Bisa dikatakan para Ultras Garuda yang hadir langsung lebih berisi ketimbang supporter tuan rumah. Sebuah pemandangan langka yang terjadi pada laga tandang. Bagaimana tidak, yang awalnya supporter Garuda hanya 3.000, kini ternyata sebanyak 5.000 hadir langsung di tribun stadion. Hal itulah yang membuat teriakan dan nyanyian para supporter menjadi terdengar lewat layar televisi. Usai laga, JIZ memimpin para punggawa Garuda lainnya untuk mengapresiasi dukungan para supporter Garuda. Seakan meminta maaf atas kesalahan. Para pemain menyambut sorakan supporter dengan melempar senyum tanda semangat. Totalitas supporter Garuda memang tak perlu diragukan lagi. Dimanapun tim Merah Putih bertanding, bagaimanapun hasilnya, dukungan selalu mengalir. Hal itulah yang membangkitkan mental para pemain untuk menatap laga-laga berat ke depannya. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan supporter di media sosial. Netizen yang tidak menjadi saksi perjuangan hanya bisa menghujat lewat kata-kata. Satu hal yang pasti, mari tetap berikan dukungan yang positif kepada para punggawa Garuda. Meski baru saja menelan kekalahan telak, JIZ dan kawan-kawan masih harus melanjutkan perjuangan di round 4 kualifikasi. Laga yang tidak mudah lantaran digelar di negara Timur Tengah. Namun peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia masih ada. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tentu memiliki banyak waktu untuk menganalisa kelemahan tim hingga menemukan permainan yang lebih atraktif. Dan siapa sangka, jauh sebelum timnas Indonesia menorehkan sejarah di kualifikasi Piala Dunia, seorang legenda Brasil ternyata sudah lebih dulu memprediksi nasib timnas Indonesia. Ronaldinho sempat mengungkapkan optimismenya soal masa depan sepak bola Indonesia ketika berkunjung ke tanah air pada Juni tahun 2022 silam. Kini, kata-kata mantan bintang Barcelona itu mulai terlihat nyata, terutama setelah timnas Indonesia mencatatkan kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat berkunjung ke markas Rans Nusantara FC di Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang, Ronaldinho menyampaikan prediksinya soal nasib timnas Indonesia di masa depan. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia, karena banyak orang baik di sini. Jadi di masa depan mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia, kata Ronaldinho kala itu pada awak media. Ucapan tersebut kini terlihat relevan, mengingat kemajuan yang dicapai timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda menunjukkan perkembangan yang pesat di berbagai kelompok umur. Timnas Indonesia U16, U20, U23 hingga senior berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Fakta itu membuktikan adanya lonjakan kualitas yang signifikan. Prestasi timnas Indonesia juga mendapat sorotan dari media luar negeri. ESPN Asia memuji soliditas permainan skuad Garuda, terutama kemampuan Marcelino dalam mengontrol permainan di lini tengah. Akun sepak bola populer @433 turut mengunggah aksi Marcelino, menyebutnya sebagai bintang muda dengan potensi besar. Di sisi lain, Malaysia tengah menjadi sorotan sejumlah negara Asia Tenggara karena kebijakan naturalisasi pemain saat ini. Banyak yang menuduh Malaysia telah melakukan kejadian dengan naturalisasi pemain palsu asal Eropa dan Amerika Latin. Para pemain tersebut tiba-tiba muncul saat Malaysia ditampilkan kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia total kedatangan 7 pemain naturalisasi dalam 2 bulan terakhir, berasal dari Spanyol, Brazil, dan Argentina. Ada 4 pemain yang segera bergabung dengan timnas Malaysia setelah proses naturalisasi kilat yang dilakukan federasi pada Juni 2025. Fenomena naturalisasi Harimau Malaya ini menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya soal asal-usul para pemain. Tak hanya dari Indonesia, masyarakat Vietnam dan Thailand pun menilai hal yang sama. Bahkan karena banyaknya pihak yang meragukan, FIFA pun diminta untuk menyelidiki apakah Malaysia telah melakukan kondisi dalam naturalisasi para pemain tersebut atau tidak. Situasi ini tengah jadi sorotan tajam di negeri jiran. Presiden Federasi Malaysia pun sampai geram hingga memberikan komentar menohok.
Syed Yazid Syed Omar menyebut pihak-pihak yang menuduh Malaysia melakukan kejadian hanya orang-orang yang iri. Kita tidak perlu peduli dengan tuduhan dari luar. Mungkin mereka iri dengan revolusi yang terjadi di sepak bola Malaysia. Saya percaya pada FA Malaysia, kata Syed Yazid Syed Omar. Syed Yazid sama sekali tidak meragukan kinerja bos Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Tunku Ismail merupakan inisiator pencarian pemain keturunan Malaysia yang berada di luar negeri. Sementara itu, dari Vietnam, media setempat dibuat geleng-geleng kepala, bukan karena kecewa dengan timnya, tapi karena tak percaya dengan kebangkitan Indonesia yang begitu cepat. Keberhasilan Indonesia mengalahkan Cina di laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0. Hasil itu memastikan tim besutan Patrick Kluivert melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hai dan kawan-kawan mengemas 12 poin hasil 9 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi, dengan sisa 1 laga. Selain itu, timnas Indonesia ternyata juga mengukir prestasi gemilang di mata FIFA. Prestasi itulah yang sempat membuat publik Vietnam tak percaya saat mengetahuinya sebelum mengakui kehebatannya. Publik Vietnam tak percaya timnas Indonesia mampu masuk 4 besar ranking FIFA dengan kategori poin terbanyak di bulan Juni. Hal itu membuat Vietnam terkejut sebelum akhirnya mereka menerima kenyataan memang demikian yang terjadi. Tak disangka, timnas Indonesia masuk 4 besar dunia dalam peringkat khusus FIFA. Indonesia masuk 4 besar tim paling berkembang dalam peringkat FIFA setelah jeda internasional bulan Juni. Mengalahkan Cina 1-0, Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis thetau247.vn. Selain itu, Indonesia juga meraup banyak poin FIFA sehingga peringkatnya pun naik signifikan. Imbuh mereka. Kekaguman Vietnam terhadap Indonesia tak berhenti sampai di situ. Mereka benar-benar dibuat takjub. Hanya Indonesia, tim berperingkat di luar 50 FIFA yang mampu menorehkan poin terbanyak di FIFA Matchday Juni 2025. Menurut perhitungan Football Ranking, Indonesia meraih 15,1 poin usai mengalahkan Cina dan kini mengoleksi total 1.185 poin. Dengan tambahan poin tersebut, Indonesia untuk sementara naik 7 peringkat ke posisi 116 dunia. Hasil ini sekaligus memperkecil ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand di tabel ranking FIFA. Tulis thetau247.vn lagi.